Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Dari kalian itu ada yang merasa nggak minggu-minggu ini itu merasa stres ataupun begadang semalaman hanya karena untuk ngerjain tugas kuliah demi tugas kuliahnya itu bagus. Ada nggak teman-teman? Apalagi sekarang lagi UAS dan bebannya itu lumayan tinggi ya. Jadi ya kita itu semaksimal mungkin. Nah, jadi hal ini itu memang wajar ya teman-teman. Lalu ketika kita bicara tentang perkuliahan, hal yang terlintas di pikiran kita itu tidak jauh dari misalnya nilai, IPK, atau bagaimana sih caranya kita untuk lulus tepat waktu gitu. Pastinya kita ingin lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus atau bisa cum laude gitu. Nah, jadi sama perjuangan kita itu hanya nilai dari nilai S saja atau KHS gitu. Nah, padahal kan pendidikan itu maknanya itu lebih dalam atau lebih luas dari angka-angka tersebut. Jadi pendidikan ini adalah proses dari pembentukan diri kita. Jadi di bangku perkuliahan ini teman-teman, kita kan dituntut ya untuk gimana sih caranya kita dapat nilai yang bagus, lalu lulus tepat waktu gitu ya. Nah, tapi kita bisa belajar lebih lebih dari itu. Kita tuh di sini akan belajar gimana sih caranya untuk mengenal potensi dari diri kita, lalu kita di sini akan belajar gimana sih caranya untuk membentuk etika, sikap dan juga karakter dari diri kita. Selain itu kita juga akan membangun pola pikir kita. Nah, di dunia perkuliahan ini juga teman-teman kita kan bisa ya mengambil banyak pelajaran yang berharga dan itu tidak mungkin bisa diambil dari lembar kerja soal aja atau dari misalnya kita ulangan atau apapun gitu. Nah, itu kita di sini kita belajar mengenai manajemen waktu. Nah, di sini ada yang ikut organisasi nggak teman-teman? Ada. Jadi manajemen waktu itu sangat penting atau enggak? Penting. Teman-teman kita di sini jadi belajar manajemen waktu dengan baik karena ada tugas kuliah, lalu jadwal kuliah juga sama juga ada teman-teman ini tadi yang ikut organisasi. Jadi manajemen yang baik itu penting karena supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, lancar, maksimal dan juga tidak kepikiran. Nah, selain itu teman-teman kita juga belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan berani, lalu menerima kritik dari orang lain itu dengan lapang dada, dan juga kita di sini akan bekerja sama dengan orang-orang yang beda pendapat. Jadi semua itu memang melelahkan, tapi merupakan bagian penting dari proses pendidikan kita. Namun kita tahu ya kalau sebuah perjalanan itu tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Contohnya teman-teman kan kalau kita jadi udah kerjain tugas maksimal mungkin, udah selalu datang di perkuliahan ataupun yang lainnya, nah itu tapi nilai yang keluar dari matkul itu tidak sesuai dengan harapan kita, apakah teman-teman akan kecewa begitu? Lalu apakah dari nilai tersebut itu bisa mendefinisikan masa depan kita? Ya, betul sekali. Tentu saja tidak ya teman-teman, karena kegagalan dari akademik itu bukanlah kegagalan dari segalanya. Dari situ itu kita dapat belajar nih bagaimana kita untuk bangkit, lalu bagaimana kita perlu evaluasi diri, introspeksi diri, yang kurang dari kemarin, apa yang kurang maksimal dari kemarin sehingga hasilnya begini begitu. Jadi untuk tumbuh itu kita perlu evaluasi sehingga kita kedepannya akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berpikir kritis, lalu kita juga akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kemampuan berpikir kritis atau ketahanan mental itu tuh bisa berguna banget atau penting untuk masa depan kita di dunia nanti. Nah, lalu oleh karena itu teman-teman mari kita manfaatkan
sisa perkuliahan ini tuh dengan maksimal. Jadi jangan debat dalam kecemasan berlebih demi mengejar nilai yang sempurna hingga kita lupa cara menikmati prosesnya. Jadi nilai yang baik itu memang penting untuk kewajiban kita ke akademik, tapi mengenai sikap, etika, dan juga karakter itu juga jauh lebih utama, karena ilmu yang dikejar itu bukan hanya sebatas prestasi akademik, tetapi juga gimana sih caranya kita untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas nanti. Baik teman-teman, sebagai penutup, mari kita fokus untuk perbaiki diri lagi ke depannya, kembangkan potensi. Di sisa waktu perkuliahan ini masih ada 4 semester ya teman-teman, atau ya 3 ya. Dan jangan pernah takut untuk coba hal baru kalau masih ada kesempatan. Jangan pernah takut gagal, lalu jangan pernah berhenti dalam berproses. Mari kita maknai pendidikan ini bukan sebagai beban kewajiban, tapi sebagai sebuah perjalanan dalam pembentukan diri menjadi lebih baik lagi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.